Sinar mentari sore di Mangiran menyusup masuk lewat celah-celah gedek bambu yang dianyam dengan pola parang berjajar tegak menanjak bagai mendaki lereng. Lantai tanah liat yang lembab sehabis hujan menebarkan aroma khas, mengingatkan manusia akan asal kejadiannya. Membungkuk ke arah sebuah balai-balai bambu yang menempel ke dinding, pemuda itu memeriksa kembali buntelan bekalnya. Sebilah keris berwarongko gayaman kayu trembalo bergandar iras dengan pedok blewah suwosolus ditempatkan dengan rapi di antara beberapa lembar baju. Serban putih dan jaket birumu itu biarlah tetap dalam buntelan, Nak Mas. Seorang lelaki paruh baya bertelanjang dada yang duduk di bangku kayu tak jauh dari balai-balai berkata lembut. Asap tembakau bercampur kelembak dan cengkeh yang diisap dari dalam lintingan kelobot kulit jagung sesekali dia embuskan ke arah jendela. Terlalu mencolok kalau kau pakai. Orang mudah tahu bahwa kau seorang senopati Bulkio. Sementara sekarang ini banyak yang mengincar hadiah dari gubernemen untuk menyerahkan para pengikut Kanjeng Sultan Abdul Hamid. Lelaki yang tak lain tak bukan adalah pandai besi di Mangiran itu menundukkan kepala dan dengan tangan kiri mengelus rambutnya yang memutih. Pemuda dengan janggut tipis dan cambang menggaris itu menoleh lalu mengangguk sembari tersenyum. Entah dengan cara apa saya dapat membalas budi baik paman dan bibi, kata Nur Kandam basah. Sudah toh Nak Mas, tidak usah dipikirkan soal itu, sahut seorang wanita yang tiba-tiba masuk dari ruang dalam melalui pintu yang hanya tertutup selubung kain lurik garis-garis sambil membawa jeding tertutup. Loh, sudah pulang dari pasar, Bibi, kata Nur Kandam. Lah iya, Nak Mas sibuk terus dari tadi, makanya tidak ngeh, kata Bibi. Cenil dan lopes laris. Alhamdulillah, lawang pelanggan yang biasanya kok ya pada ngerubung semua tadi itu. Ini malah Nak Mas nggak kebagian loh, kata Bibi. Kan sudah sering menghabiskan, hehehe, kata Nur Kandam. Oh, bosan ya? Nada tanya sang bibi menggoda menjahili. Loh, tidak, lawong seenak itu kok mana bisa jemu, kata Nur Kandam kemudian. Wanita itu duduk di sebelah suaminya sambil tersenyum lalu menata hidangan. Terdengar dia menarik napas panjang. Lah iya, kok ya Gusti Allah mempertemukan suami saya dengan Nak Mas ketika terluka di jurang dekat pajangan. Itu kan sudah dia yang mengatur. 1,5 bulan kemudian setelah pergi 2 pekan, Nak Mas diantar sama temennya ke sini lagi dalam keadaan bertambah parah.
Kami hanya menjalankan tugas untuk saling tolong-menolong sesama hambanya, kata sang bibi. Maktub, sahut Nur Kandam kemudian. Artinya apa, Nak Mas? Tanya sang bibi. Oh, itu kan yang sering diucapkan Kanda Basah Khotib, Bibi. Artinya sudah tertulis, sudah tergaris. Kembali tersenyum manis mengembang dari sepasang bibir yang bentuknya bagus bagai gendewa Arjuna. Setelah menghirup napas keras seakan hendak membaui sesuatu dengan hidungnya yang mancung, dia bertanya, "Yang diceting itu buat saya kan, Bibi?" tanya Nur Kandam. "Lah iya, tentu saja," jawab Bibi. "Nak Mas ini mirip sekali dengan almarhum putra kami," ujar si paman. "Kalau soal makanan cepat tanggap." Tawa riuh lalu bersautan dari ketiganya. Meski sang pemuda tiba-tiba disergap rasa sedih menyadari bahwa pasangan yang sudah beranjak senja ini telah kehilangan anak lelaki kesayangannya. "Iya," sahut sang istri, "kalau soal makanan tidak ada yang tidak lezat, adanya hanya enak dan enak banget." Wanita berkebaya lurik dengan penutup kepala kain batik disampirkan itu menutup ceting begitu rapi dan mengikatnya dengan tali kecoklatan yang dianyam dari serat-serat batang pisang. "Maaf ya, Nak Mas, ini bekal makanannya hanya seadanya. Ini gerontol jagung yang saya keringkan biar awet sampai lusa. Terus intip kerak nasinya. Ya, ada beberapa ini. Nanti tinggal diguyur kuah sayur. Nah, sambal kering tempenya tidak terlalu pedas kok. Ada juga gereh wader dari tangkapan bapak di sungai yang saya asinkan. Yang penting ada serundeng kelapanya, Bibi," kata Nur Kandam kemudian. "Oh, pasti ada. Ini loh, coba lihat," ujar nyonya rumah semeringah. "Lawong kami ini heran, orang yang aslinya dari Ngerum, negeri seberang yang amat jauh, kok suka sama serundeng." "Soalnya di sana tidak ada pohon kelapa, Bune," timpal si bapak terkekeh sambil menyundutkan puntung rokok kelobotnya ke bingkai jendela. "Betul juga, Paman. Hehehe. Manusia biasanya takut pada segala yang asing, tapi kalau sudah jatuh cinta jadi dalam sekali," kata Nur Kandam. "Wait, ini bukan tentang bunga jelita dari kepatian itu toh?" kata Paman Pandai Besi. "Hahaha, serundeng, Paman, serundeng." Tanpa disadari sang pemuda, sepasang mata indah yang sejak tadi mengawasinya dari sela anyaman gedek di ruang sebelah kini sedikit memalingkan pandangan. Gerutuk gigi pemiliknya pelan menggigit bibir bawah. "Tapi maaf loh, Nak Mas, parut Bibi kemarin agak ketul, kurang tajam, jadinya serundengnya kasar. Lah bapaknya genduk, diminta mengasah belum sempat, sibuk banyak pesanan alat pertanian di Besalen." Nur Kandam pun menjawab, "Loh,
Saya malah suka kalau ketika mengunyah terus sesekali ketemu cuilan-cuilan kelapanya, Bibi. Bibi segera menyahut, "Wah, Jian, Nak Mas Nurkandam ini loh sudah betul-betul njawani." Pemuda itu yang dikenal rekan-rekannya sebagai Basah Nurkandam tersenyum lalu mengangkat busurnya yang tergeletak di sisi bungkusan. Disiluk 3,5 bulan yang lalu, bagian ujung busurnya yang disebut siah telah patah, sama dengan lengan kirinya bagian atas yang juga nyaris buntung karena di situ bersarang 2 butir peluru dari serdadu Belanda. Kesabaran pasangan suami istri itu merawatnya setelah dia dengan nekat mencungkil peluru-peluru itu dengan belati kanjarnya yang dipanasi dan diolesi minyak kelapa telah membuatnya kini merasa pulih sempurna dan harus segera menyusul junjungannya ke medan tempur. Nurkandam mengelus lapisan luar lengan busurnya yang dalam perbaikan telah diganti dengan tanduk kerbau Jawa, sementara tendon kaki lembu Anatolia di bagian dalam masih dapat dia pertahankan. Dengan menggertakkan gigi, dia menguji kelenturan renggangan dan kekuatan tarikan bagian yang disebut dustar itu. Pegangannya pun tak luput dari pemeriksaan sang basah muda. Seutas kulit yang dililit di sekitar mikbat itu agak terlipat menggelembung sehingga harus diungkit dengan ujung belati agar rapi kembali. Takikan untuk mengikat tali di ujung-ujung siah juga harus dikerat ulang sedikit. Kemudian dengan menyipitkan salah satu mata diperiksanya keseluruhan kelurusan bagian busur itu dari kuku, lutut, leher, lengan, dan pegangan, mulai bagian atas alias arami hingga bagian bawah atau al-iskot. "Alhamdulillah," desah Nurkandam lega. "Bagaimana Nak Mas, mau membawanya? Kentara lu," kata si bapak pandai besi. Yang ditanya kembali tersenyum. Dengan cekatan dilepasnya kembali tali busur itu. Caranya dengan memiringkan busurnya ke kiri, kemudian memasukkan tungkai kirinya ke dalam sela antara busur dan tali komposit sutranya hingga bagian lengkung bawah busur tepat menempel pada betis kanan, sementara lengkung atasnya menempel di dada. Dengan sedikit memajukan badan dan menekan dengan tangan, busur itu melengkung penuh hingga kaitan tali begitu mudah dilepas dengan jari. Setelah menyimpul talinya, dengan hati-hati dia memasukkan busur itu ke punggung di sebalik baju. Bagian ujung bawah diselisipkan ke celana hingga belakang paha kirinya, sementara bagian atas tepat berada di bawah pundak kanan. Dengan cara itu, jalannya terpaksa sedikit membongkok untuk semakin menyamarkan bawaan terpentingnya itu. Dia menyelimutkan sehelai kain muslin yang selalu dia bawa ke punggungnya. Sang bapak tuan rumah tersenyum dengan gigi hitamnya yang geripis terlihat lagi. Dengan begini, tinggi Nak Mas yang melebihi rata-rata orang Jawa
juga tidak terlalu mencolok. Tapi apa ya betah jalan membungkuk-bungkuk terus gitu. Hehehehehe. Sampai nanti tiba di Sentolo dan saya bisa memperoleh kuda, Paman. Lagi pula saya berangkat jelang petang, kata Nur Kandam. Perjalanan ke Bagelen Barat berat loh nak mas, perlu kuda yang bagus, kata Bibi. Siap Bibi, soal memilih kuda saya punya ilmunya sedikit, kata Nur Kandam. Pilih kuda itu kayak cari jodoh loh nak mas, kata si bapak pandai besi. Waduh, Nur Kandam bergaya menepuk dahi, lalu menggaruk-garuk kepalanya. Makanya orang Jawa punya ilmu katuranggan, harfiahnya soal kuda, tapi maknawiyahnya soal wanita. Hehehehe, kata paman pandai besi. Hais, bapak ini loh, nak Mas Nur Kandam tidak usah diajari aneh-aneh, kata Bibi. Justru sepertinya saya kurang belajar yang aneh-aneh Bibi, kata Nur Kandam. Sudah, lawong suami saya ini ya cuma pandai besi desa kok, mau babar katuranggan segala ya ora ilok, kata si Bibi. Meremehkan suami sendiri kamu itu Bune. Lelaki itu bukannya kesal, sebagaimana dia tahu istrinya bukan merendahkannya dalam ungkapan barusan. Oh ya nak mas, di Sentolo nanti cari saja pedagang kuda yang bernama Wagio. Kerabat paman itu, tanya Nur Kandam. Iya pasti dapat potongan harga nak mas, kata bapak pandai besi. Wah, loh piye toh? Saya malah tidak enak nanti mengurangi rezeki beliau, kata Nur Kandam. Hush, sahut sang Bibi. Rezeki itu urusannya Gusti Allah, tidak ada kawulonya yang bisa menambahi atau mengurangi rezeki kawulo lain nak mas. Nur Kandam garuk-garuk kepala sambil nyengir. Kemudian bapak pandai besi pun berkata kembali, wis to, tuno satak badi sanak, rugi uang tidak seberapa, tapi untung bertambah saudara, begitu kan? Hehehehe. Saya ini kesana kemari merepotkan saja kerjanya, kata Nur Kandam. Sudahlah nak mas, mbok ya dituruti saja pesan pamanmu itu. Nah sekarang sebelum berangkat makan dulu, kata Bibi. Makan lagi Bi, tanya Nur Kandam. Lah iya. Yakin mau nolak juga, kata Bibi. Nolak masakan Bibi? Mana bisa, kata Nur Kandam. Tahan dulu, kata sang Bibi melihat pemuda itu begitu saja hendak duduk kebalik-balik. Busurmu itu loh dilepas dulu. Oh iya lupa, kata Nur Kandam. Rusak lagi, baru tahu rasa, kata Bibi. Mereka segera tertawa bersama dan segera merapatkan duduk mengepung hidangan bersahaja. Ada nasi putih hangat,
lodeh jantung pisang yang kuahnya tinggal sedikit, ikan mas goreng, sambal bawang, dan tentu serundeng kelapa. Sang nyonya rumah membagikan cobek tanah liat yang dilandasi daun pisang untuk wadah makannya. Lalu dengan centong kayu dia bagi-bagikan nasi yang ada di ceting. Dek Sofiawati tidak diajak makan sekalian, Bi? Tanya Nur Kandam. Ndak ilok, anak gadis mana boleh makan sering-sering. Lagi pula nanti dia kesenengan dekat-dekat dengan Nak Mas. Ya Allah, kata Nur Kandam menyahut. Aduh, maaf ya Nak Mas, sebagai ibu, Bibi hanya tidak mau kalau anak itu berharap yang tidak-tidak. Nanti kalau kecewa, mundak sakit hatinya terlalu dalam, kata Bibi kemudian. Gadis solehah seperti dia, pasti nanti Allah kirim pemuda yang salih untuk jadi suaminya, kata Nur Kandam. Amin ya Allah, kata mereka bersama-sama. Oh ya Nak Mas, seperti teringat sesuatu, sang tuan rumah tiba-tiba bangkit dan berjalan menuju lemari kayu berukir sederhana yang ada di pojok ruangan. Di sebalik pintu lemari, dia mengeluarkan sebuah buntelan kecil yang berkerepyak bunyinya ketika dibawa. Ini ya, dibawa Nak Mas, insya Allah akan bermanfaat untuk dana perjuangan Nak Mas dan kawan-kawan. Lu apa ini Paman? Tanya Nur Kandam. Ketika Den Mas Basah Kotip menitipkan Nak Mas Nur Kandam kepada kami, dia mengamanahkan sejumlah uang yang katanya siapa tahu diperlukan. Waktu itu kami menolak, tapi Den Mas Basah Kotip memaksa. Alhamdulillah lah kami tidak merasa perlu. Lawong selama ini semua sudah dicukupi Gusti Allah, maka ini kami kembalikan, ditambah uang simpanan dan perhiasan ibunya Genduk sedikit. Mohon dipergunakan fisabilillah ya Nak Mas, kata Paman Pandai Besi. Saya, ujar Nur Kandam tiba-tiba merasa kerongkongannya tercekat dan kehabisan kata-kata. Saya tidak bisa menerima ini Paman. Oh, ini bukan untuk Nak Mas pribadi loh, sahut sang bibi. Jadi Nak Mas tidak punya hak untuk menolak. Lawong ini untuk agama Gusti Allah. Nak Mas itu cuma kami titipi, iya kan Pak? Kata bibi kemudian. Sang suaminya mengangguk dengan mantap. Keluarga bersahaja ini, keluarga Jawa sejati. Begitu banyak yang telah mereka berikan, bukan hanya untuk dirinya yang telah dirawat dan dilindungi, tapi juga bagi keseluruhan perjuangan sang pangeran. Mereka persembahkan pula jiwa putranya yang gugur di pertempuran Gawok 4 tahun lalu. Hampir 3 bulan menumpang, Nur Kandam merasa diperlakukan sebagai anaknya sendiri, bahkan lebih penuh cinta lagi. Sambil bersantap dengan lahap, tak terasa bulir-bulir bening mengalir di pipinya. Kemudian Nur Kandam teringat pada masa lalu. Sebulan setelah pertempuran Siluk, Basah Nur Kandam memang telah meninggalkan kediaman pasangan suami istri yang baik hati ini menuju perbukitan Imogiri di kawasan dekat
pemakaman raja-raja Mataram itu. Panglima utama Sultan Abdul Hamid yang bernama Alibasah Sentot Prawirodirjo diperkirakan bermarkas sementara sesuai penarikan mundur dari Siluk. Dengan luka lengan yang belum sembuh sempurna, dia harus menyisir kabar sebisik demi sebisik sampai akhirnya dapat berjumpa dengan Sentot di suatu tempat rahasia pribadinya yang dikenal luas di kalangan para pejuang sebagai salah satu komandan Bulkiyo sekaligus sahabat baik Sang Alibasah telah memudahkannya. "Aku mengecewakanmu, Kang Mas Nurkandam," ujar Sentot merangkulnya begitu mereka bertemu di sebuah pondok kecil yang dijaga ketat. "Apa ini, Dimas?" kata Nurkandam. "Semua sudah selesai bagiku, Kang Mas," kata Sentot Prawirodirjo. Tidak, jangan berbicara begitu," kata Nurkandam. Tanganmu terluka, Kang Mas," ujar Sentot ketika berpelukan dan merengkuh ke lengan dan menemukan bebatan yang disentuh sedikit saja telah membuat Nurkandam meringis. "Luka ringan saja, pasti tidak akan sesakit luka Kanjeng Sultan Abdul Hamid jika mengetahui tangan kanannya akan segera lumpuh di hadapan musuh," kata Nurkandam. "Tangan kanan?" tanya Sentot. "Kamu itu, Dimas," kata Nurkandam. "Saya bukan yang pertama, Kang Mas," kata Sentot Prawirodirjo. "Saya tahu, tapi Dimas akan menjadi kehilangan beliau yang paling menyakitkan," kata Nurkandam. "Kiai Mojo, Eyang Pangeran Mangkubumi," kata Sentot. "Saya sudah tidak bisa bicara lagi dengan mereka, tapi Dimas masih ada di hadapan saya," kata Nurkandam. Tubuh tinggi besar Alibasah Sentot Prawirodirjo tertunduk lemas. Tangannya memegangi serban merah yang melilit kepalanya. Matanya terpejam. Kumis gagahnya yang biasanya tegak melintang seakan luruh tunduk. Bibir tebalnya mengomat-ngamitkan sesuatu, entah istighfar, entah sesal. Di hadapannya Basah Nurkandam tegak menanti keputusan terakhir sang Senopati Agung Perang Jawa itu. "Saya tahu Kang Mas Murad dan Ronggo Prawirodiningrat, Bupati Wedono Mancanegara Timur itu yang memintamu berhenti berperang. Dan saya tahu Dimas punya utang budi pada beliau," kata Nurkandam. "Saya mohon Kang Mas, jangan menyalahkan Kakang Ronggo Madiun. Semua keputusan ada di tangan saya," kata Sentot. "Saya mengerti. Jadi?" tanya Nurkandam. "Sesungguhnya saya tidak mengira bahwa semua syarat yang saya ajukan akan dipenuhi." Sentot memukulkan tangannya ke meja kayu jati hingga nampan beserta kendi di atasnya bergetar. "Syarat apa?" tanya Nurkandam. "Pertama, tetap memimpin 1000 prajurit bergodo Mustafin saya. Kedua, disediakan 500 pucuk senjata baru untuk pasukan Pinilih ini. Ketiga, uang 10.000 ringgit untuk keperluan-keperluan saya. Keempat, pangkat dan gaji tertinggi dalam kesatuan kavaleri Belanda. Kelima,
tetap memeluk agama Islam dan tetap berseragam serban, serta tidak turut dalam acara-acara yang melibatkan minuman keras dan kemaksiatan, kata Sentot Prawirodirjo menjelaskan. Kau lihat Dimas, betapa mahalnya dirimu bagi mereka, hingga mereka sanggupi semua permintaanmu itu, kata Nur Kandam. Ya, saya baru menyadarinya Kang Mas, kata Sentot Prawirodirjo. Bodoh, tidakkah kau tahu semua itu murah sekali untuk ditukar dengan surga yang Allah janjikan bagi kesetiaanmu pada Sultan kita dan perang Sabil ini, kata Nur Kandam kemudian. Kang Mas, kata Sentot. Apakah ucapanku keliru? Kata Nur Kandam. Saya sudah mencoba mengajukan syarat yang berat dan ternyata kau dapatkan semua yang kau hasratkan, semua yang tak dapat Sultan berikan kepadamu. Kang Mas, Sentot menggebrak meja hingga 2 cangkir di sisi kendi terpelanting beradu. Dengan murka dia bangkit mengacungkan telunjuk kirinya pada Nur Kandam, sementara tangan kanannya memegang hulu keris bergaya Bali yang selalu diselipkan dalam posisi nyote di depan perutnya. Matanya memerah, nyaris sewarna jubah yang dikenakannya, dan tudingannya gemetar. Silahkan Dimas, bunuh saya kalau memang itu lebih melegakan hati dari keputusan menyerahmu yang nista ini. Nur Kandam menggeser keris pusaka pemberian ayah angkatnya, Pangeran Ngabei, dari posisi lele sinundukan di belakang punggung menjadi nyote kiwo condong ke depan di sebelah kiri pinggangnya. Justru Kang Mas yang harus membunuh saya. Ayo Kang Mas, kalau memang kok anggap menghentikan perang yang telah membuat rakyat menderita ini nista. Ini dadaku Kang Mas, ini dadaku. Sarungkan kerismu di sini. Adimas Sentot, teriak Nur Kandam. Iya Kang Mas, tahu berapa banyak rakyat Jawa tak berdosa yang mati dan menderita oleh jihad kita ini Kang Mas. 200.000 Kang Mas, 200.000 nyawa sia-sia Kang Mas. Belanda itu kah yang memberitahumu? Teriak Nur Kandam. Dari siapapun, bagaimana kalau itu benar Kang Mas? Iya, cita-cita Sultan kita untuk tegaknya agama memang luhur. Mimpi beliau untuk menjadi Ratu Adil Jawa memang mulia. Tapi saya ragu kalau rakyat yang harus menanggung nestapa seberat ini. 1/4 lahan pertanian di Jawa telah rusak Kang Mas. Hampir setiap rumah tangga di wilayah Kesultanan Yogyakarta telah kehilangan anggota keluarganya dalam perang. 2 juta jumlahnya. Mereka bangsaku Kang Mas, bangsa orang Jawa. Kang Mas mungkin tidak merasakannya karena Kang Mas bukan orang Jawa, tapi aku cukup, kata Nur Kandam menyahut. Ayo Kang Mas, bunuh saya kalau keputusan saya ini batil bagimu. Tapi harap Kang Mas tahu, adikmu ini telah beristikharah selama sepekan sebelum menandatangani perjanjian penghentian perang ini. Basah Nur Kandam tertunduk. Dia merasa kehabisan kata di hadapan Sentot. Ucapan Sentot tentang jumlah korban perang Jawa telah menghantam ulu hatinya. Oh, apa artinya kini 15.000 serdadu Belanda yang telah mereka bunuh selama berbagai pertempuran? Duhai, apa maknanya kebangkrutan
yang telah mereka timpakan kepada bangsa asing serakah itu, kalau toh rakyat juga yang akan menanggung derita. Nur Kandam meremas hulu kerisnya dengan gemas. Suasana tegang di ruang tempat pertemuan empat mata kedua pemimpin perang yang disegani di dalam pondok di puncak bukit itu menguar keluar. Prajurit pinilih yang berjaga di luar bilik telah menghunus pedang dan bersiap untuk masuk ketika Sentot akhirnya meloncat ke pintu membukanya dan berteriak keras. Prajurit, antarkan Kang Mas Basah Nur Kandam kembali ke tempat yang beliau kehendaki. Pastikan keselamatan beliau, karena pembicaraan di antara kami sudah selesai. Dimas, kata Nur Kandam, untuk Kang Mas tahu, saya akan tetap berusaha fisabilillah dimanapun saya berada nantinya. Saya akan terus berjuang untuk al-haq lillahi ta'ala. Itu janji saya. Beberapa hari kemudian, tanggal 24 Oktober 1829, Basah Nur Kandam berada di puncak perbukitan Mangunan menyaksikan pasukan Mustofin dan panglimanya Ali Basah Sentot Abdul Mustofa Prawirodirjo bergerak turun dan menuju ke barat laut arah keraton Yogyakarta. Di sepanjang jalan rakyat merunduk bersembah ketika pasukan Sentot lewat, disertai 3 pangeran, 37 tumenggung, 20 bupati, 20 panji dan ronggo, 30 mantri, 52 ngabei, 60 nayoko, serta 600 prajurit. Panglima besar itu menghadap Sultan Kanak-Kanak Hamengkubuwono V dan Residen Yogyakarta Vanes untuk menerima pengampunan dan menandatangani penyerahan diri. Seperti yang dijanjikan, Sentot menerima pangkat mayor kavaleri dan mendapatkan gaji 100 ringgit per bulan. Aku akan menagih janjimu walau sampai ke akhirat, Dimas, gumam Nur Kandam. Sang Basah memalingkan wajah ke arah yang lain ketika kepulan debu terakhir pasukan Sentot menghilang di bawah sana. Di arah timur, aliran Kali Oyo yang berkelok-kelok bercadar kabut pagi membuat nanar matanya yang terasa panas kian memusingkan. Tiba-tiba dia merasakan ada yang hangat dan basah menetes melalui lengan dan jarinya. Luka itu dipaksa naik turun bukit berhari-hari. Luka tembak yang belum pulih itu kembali terbuka dan mengucurkan darah dengan deras.